Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Nah, jadi kita mulai membahas eh, kinematika dari benda titik ya. Dalam kasus 2 dimensi, kita bisa menyatakan posisi kecepatan dan percepatan yang sudah umum kita ketahui. Nah, kemudian untuk kasus 2 dimensi atau dalam bidang ya, nah kita bisa eh, meninjau gerak dari si partikel atau benda titik ini dalam suatu sistem koordinat ya. Nah, biasanya kita gunakan dalam koordinat kartesian dan koordinat polar ya. Yang mana keduanya ini saling berhubungan, nanti kita akan tunjukkan bagaimana hubungannya ya. Oke. Nah, misalkan kita tinjau suatu benda ya di suatu titik dalam koordinat kita ya. Misalkan kita tinjau suatu benda dalam koordinat yang kita punya, misalkan di titik P misalkan ya, di titik P. Nah, maka kita bisa menyatakan posisi si benda ini di titik P itu dalam koordinat kartesian dan polar ya. Misalkan dalam koordinat kartesian kita bisa nyatakan dia berada dalam posisi misalkan XP, YP ya. Dalam koordinat polar misalkan dalam posisi rho dan pi ya. Atau kita gambarkan dulu, kita bisa gambarkan sistem koordinatnya. Sebentar, saya coba gambarkan di sini. Misalkan di sini kita punya seperti ini. Nah, biasanya ini kita gambarkan sistem koordinat seperti ini. Kita punya apa ini sumbu X ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y, ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y dalam koordinat kartesian. Kemudian kita punya suatu benda di titik di sini misalkan ini titik P ya. Nah, di mana jarak dari titik pusat koordinat ini itu misalkan saja ini saya ganti warna seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah vektor posisinya. Kita tuliskan saja di sini adalah vektor R ya, di mana panjang dari si titik P ini dari pusat koordinat itu adalah rho ya. Rho seperti ini ya. Nah, maka kalau kita tinjau sistem koordinat yang kita punya, nah titik P ini bisa ditinjau melalui koordinat kartesian X dan Y, kemudian koordinat polar ya. Oh ya, saya lupa di sini ada sudut, misalkan di sini sudutnya adalah sudut pi ya, sudut sudut pi. Nah, masing-masing koordinat ini memiliki yang disebut sebagai basis vektor ya atau vektor basis ya. Kalau kita gambarkan vektor basis itu maksudnya adalah arah dari masing-masing vektornya ya. Misalkan untuk koordinat X dan Y, untuk koordinat kartesian, itu kita punya basis vektornya, biasanya kita tuliskan sebagai X topi dan Y topi ya. Jadi untuk koordinat vektor X itu vektor basisnya X topi, untuk koordinat Y itu Y topi ya. Nah, biasanya kita tuliskan seperti ini. Ya. Ini untuk basis vektor untuk koordinat kartesian, ini ada x topi dan y topi ya. Jadi arah dari masing-masing vektornya. Sedangkan untuk koordinat polar itu dia seperti ini ya. Di sini adalah arah rho topinya dan yang ke sini arah pi topinya ya. Ini adalah rho topi dan ini pi topi. Nah, seperti jadi ini adalah basis vektor dari masing-masing sistem koordinat yang kita punya. Yang ini adalah koordinat kartesian dan ini adalah koordinat
koordinat polar. Nah, ini tentunya akan dijelaskan lebih mendalam lagi tentang basis vektor di mata kuliah FISMAT ya. Jadi vektor basisnya untuk yang kartesian, vektor basisnya itu biasa kita tuliskan seperti ini ya, x topi dan y topi. Sedangkan untuk koordinat polar, vektor basisnya itu kita tuliskan dalam rho topi dan pi topi ya. Nah, sekarang kita bisa menyatakan vektor posisi dari titik P atau R, ya, vektor R, itu dalam koordinat kartesian dan koordinat polar ya. Nah, kita bisa menyatakan vektor posisi dari titik P. Dalam koordinat kartesian, kita bisa menyatakan posisi dari vektor posisi R dari titik P itu sama dengan XP X topik ditambah dengan YP Y topik ya. Jadi XP itu maksudnya besar dari vektornya pada sumbu X dan YP itu adalah besar vektornya pada sumbu Y. Jadi kalau kita proyeksikan ini ya, kita proyeksikan seperti ini. Nah, ini adalah XP dan ini adalah YP ya. Ini adalah besar dari masing-masing komponen vektornya XP dan YP pada masing-masing basis vektornya. Nah, ini kita nyatakan titik P dalam koordinat kartesian. Nah, dalam koordinat polar kita bisa juga nyatakan ya bahwa R dari titik P itu sama dengan rho dikali dengan rho topi. Kalau kita perhatikan di sini ya, komponen vektor dari titik P dalam koordinat polar itu hanya rho topi saja ya di sini. Dia berimpit panjang dari atau jarak dari titik O ke titik P, jarak dari titik P ke pusat koordinat itu sebesar rho dan arahnya itu dia berimpit dengan vektor basis dari rho topi. Sedangkan untuk pi topi dia 0 ya. Karena ini kan dia tegak lurus, artinya kalau kita proyeksikan dia ke sin 90 itu sama dengan 0. Jadi komponen vektornya itu hanya ada pada sumbu rho saja atau basis vektornya ada hanya pada rho saja. Nah, ini adalah vektor posisi dari titik P yang kita nyatakan dalam koordinat kartesian dan koordinat polar. Dan ini dia menunjukkan titik yang sama ya. Jadi kedua koordinat ini, kedua vektor posisi ini itu dia setara, tapi dijelaskan atau ditinjau dengan menggunakan koordinat sistem koordinat yang berbeda. Nah, sekarang perhatikan dari gambar itu kita bisa lihat hubungan antara rho dan XP ya. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan, kita akan tunjukkan bagaimana hubungan dari koordinat kartesian dan polar ya dengan melihat di sini panjang XP itu bisa dinyatakan dalam rho. Begitu juga dengan panjang YP itu bisa dinyatakan dalam rho hubungannya dengan sudut pi yang dibentuk ya. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar kita bisa dapatkan bahwa XP itu sama dengan rho dikali dengan cos theta. Jadi proyeksi dari rho terhadap pi itu adalah XP. Jadi rho cos pi itu sama dengan XP. Dan rho sin pi ya itu sama dengan YP. Dan YP itu sama dengan rho sin, bukan theta ya, sorry. Ini adalah pi. Ini kita dapatkan hubungan seperti ini. Nah, kita harus menguraikan komponen-komponen ini terlebih dahulu sebelum kita nanti meninjau bagaimana kecepatan dan percepatan dari masing-masing sistem koordinat ini ya. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa dapatkan bahwa rho itu tidak lain sama dengan menggunakan Pythagoras ya. Rho itu tidak lain adalah XP kuadrat ditambah dengan YP kuadrat ya. Rho itu sama dengan akar dari XP kuadrat ditambah dengan YP kuadrat. Seperti ini.
Nah, kemudian perhatikan kembali bahwa pada koordinat polar, vektor basisnya itu dia berubah sesuai dengan arah rho dan pi ya. Perhatikan di sini arah dari vektor basisnya itu bergantung dari perubahan rho dan pi-nya. Jadi misalkan pi-nya membesar, misalkan arah vektor r-nya itu berubah ke sini, maka basis vektor dari koordinat polar ini dia juga akan mengikuti perubahan dari nilai rho dan pi ini ya. Jadi dia bergantung. Jadi arah dari basis vektornya itu bergantung dari arah rho dan pi-nya ya. Jadi kalau dia bergeser arah vektor r-nya, maka otomatis arah vektor basisnya itu dia juga mengikuti arah dari rho dan pi-nya, nilai rho dan pi-nya. Nah, kemudian masing-masing basis vektor ini itu bisa dinyatakan dalam basis vektor yang lain ya. Jadi vektor basis